Macam, fungsi dan cara pemakaian alat oksigenasi. Sebagai calon perawat, hendaknya kalian juga memahami berbagai jenis alat oksigenasi dan fungsinya, sehingga dapat memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan oksigenasi pada klien atau pasien. Macam alat oksigenasi dan fungsinya ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah alat oksigenasi, yang kedua adalah spirometri. Apa saja yang termasuk dalam alat-alat oksigenasi? Yang pertama adalah masker oksigen. Masker oksigen adalah alat oksigenasi yang mengalirkan oksigen sekitar 5-8 liter per menit dengan konsentrasi 40-60%. Fungsi dari masker oksigen adalah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sungkup yang lainnya. Hanya saja, pemakaian sungkup dengan reservoir non-rebreathing ini dapat dicapai tekanan parsial oksigen pada inspirasi lebih tinggi, yaitu 90%. Dan aliran oksigen yang digunakan itu sebanyak 10-12 liter per menit. Bagaimanakah cara pemasangan masker oksigen? Yang pertama adalah kita jelaskan prosedurnya kepada klien atau pasien. Yang kedua, aturlah posisi yang nyaman pada klien atau pasien. Posisi yang kita pakai adalah posisi semi-fowler. Lalu hubungkan selang oksigen pada sungkup muka sederhana dengan humidifier. Dan selanjutnya tepatkan sungkup muka sederhana sehingga menutupi hidung dan mulut pasien. Lalu lingkarkan karet sungkup pada kepala klien agar tidak terlepas dan kita alirkan oksigen sesuai dengan kebutuhan klien atau pasien. Masker oksigen ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan masker oksigen adalah konsentrasi oksigen ini lebih tinggi didapat daripada pemakaian nasal kanula. Terus, sistem humidifikasi ini dapat ditingkatkan. Sementara kekurangannya adalah menimbulkan rasa tidak nyaman bagi klien. Yang kedua, membuat rasa panas sehingga bisa mengiritasi mulut dan pipi. Yang ketiga, mengganggu aktivitas makan dan berbicara. Yang keempat, dapat menyebabkan mual dan muntah, sehingga dapat menyebabkan aspirasi. Dan yang kelima adalah dapat mengakibatkan penumpukan karbon dioksida apabila aliran oksigennya rendah. Yang kedua adalah nasal kanula atau binasal kanula. Nasal kanula atau binasal kanula merupakan alat bantu bernapas yang mampu memberikan oksigen dengan aliran 1-6 liter per menit dan konsentrasi oksigennya sebesar 24-44%. Fungsi utama nasal kanula atau binasal kanula ini adalah untuk menyalurkan oksigen dalam bentuk selang yang bening dan lentur. Bagaimana cara pemasangan nasal kanula dan binasal kanula? Yang pertama, jangan lupa kita jelaskan prosedur kepada klien atau pasien.
Yang kedua, aturlah posisi klien yang nyaman, yaitu posisi semi-Fowler. Lalu atur peralatan oksigen dan humidifier. Selanjutnya, hubungkan kanula dengan selang oksigen ke humidifier dengan aliran oksigen yang rendah. Jangan lupa beri pelicin atau jeli pada kedua ujung kanula. Lalu, masukkan ujung kanula ke lubang hidung. Jangan lupa untuk memfiksasi selang oksigen. Dan yang terakhir adalah alirkan oksigen sesuai dengan yang diinginkan. Apa saja kelebihan dan kekurangan nasal kanula dan binasal kanula? Kelebihannya adalah toleransi pasien yang baik atau tingkat penerimaan pasien yang baik. Yang kedua, pemasangannya sangat mudah. Yang ketiga, pasien ini bebas untuk makan dan minum karena tidak terhalang. Yang keempat adalah harganya lebih murah. Di balik kelebihan ada kekurangannya. Apa saja kekurangannya? Yang pertama adalah nasal kanula atau binasal kanula ini mudah terlepas. Yang kedua, tidak mampu memberikan konsentrasi oksigen lebih dari 44%. Jadi tidak bisa dipakai untuk pemberian oksigen dengan jumlah yang banyak atau jumlah yang besar. Suplai oksigen ini akan berkurang jika klien bernapas lewat mulut. Yang terakhir, bisa mengiritasi selaput lendir dan akan menyebabkan nyeri sinus. Selanjutnya adalah nebulizer mask. Nebulizer mask adalah alat bantu bernapas yang bisa ditambahkan obat-obatan tertentu. Jadi fungsinya adalah pertama untuk mengatasi masalah dengan saluran pernapasan seperti batuk, pilek, dan asma. Yang kedua berfungsi untuk mengeluarkan lendir atau dahak. Di sini perlu kita pahami bahwa pengobatan melalui alat ini lebih efektif daripada obat-obatan minum karena langsung dihirup dan masuk ke paru-paru sehingga dosis yang dibutuhkan lebih kecil. Maka secara otomatis juga lebih aman. Cara pemasangan nebulizer mask ini, yang pertama adalah persiapan alat. Persiapan alat yang perlu kita siapkan adalah pertama adalah nebulizer sendiri, ya seperti gambar ini, ya ini nebulizer. Selanjutnya adalah obat Ventolin 1 ampul atau sesuai dengan indikasi. Dan yang terakhir adalah kapas alkohol untuk membersihkan masker nebulizer. Yang kedua, prosedur pelaksanaan dibagi menjadi dua, yaitu tahap prainteraksi dan tahap orientasi. Pada tahap prainteraksi, yang pertama kita lakukan adalah jangan lupa untuk mengecek program terapi dari dokter. Yang kedua, jangan lupa untuk mencuci tangan. Dan yang ketiga adalah melihat kesiapan alat kita. Selanjutnya adalah tahap orientasi. Pada tahap orientasi, hendaknya perawat ini memberikan salam terlebih dahulu kepada klien atau pasien. Jangan lupa kita jelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan. Dan jangan lupa juga untuk menanyakan kesiapan pasien. Yang keempat adalah rebreathing mask. Rebreathing mask merupakan alat bantu bernapas yang mampu memberikan oksigen dengan konsentrasi oksigen mencapai 99% dengan aliran 8-12 liter per menit
di mana udara inspirasi tidak bercampur dengan udara ekspirasi. Apa saja kelebihan dan kekurangan rebreathing mask? Pertama adalah kelebihan. Kelebihan pemakaian rebreathing mask yaitu konsentrasi oksigen yang diperoleh bisa dapat mencapai 100% dan tidak akan mengeringkan selaput lendir. Sedangkan kekurangannya adalah pada saat dipakai sering kantung oksigen ini bisa terlipat. Selanjutnya kita lihat bagaimana cara pemeriksaan fungsi paru dengan alat spirometri. Di sini seorang perawat dapat menggunakan alat spirometri untuk mengetahui gangguan pernapasan pada pasien. Patokannya adalah dalam siklus inspirasi dan ekspirasi. Pada pasien dewasa, normalnya dia bernapas berkisar 12-16 kali per menit, yang mengangkut lebih kurang 5 liter udara masuk dan keluar paru-paru. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan indikasi volume yang lebih rendah dari kisaran normal, maka hal tersebut merupakan penunjuk terjadinya malfungsi sistem paru-paru. Hasil rekaman pemakaian spirometri disebut dengan spirogram. Perlu diketahui juga bahwa udara yang keluar dan masuk saluran pernapasan saat inspirasi dan ekspirasi sebanyak 500 ml. Ini disebut dengan volume tidal. Sedangkan volume tidal itu sendiri pada tiap orang sangat bervariasi, tergantung pada saat pengukurannya. Rata-rata orang dewasa itu memiliki 70% atau sekitar 350 mili dari volume tidal yang secara nyata dapat masuk sampai ke bronchioles, terus ke ductus alveolus, terus ke kantong alveoli, dan terakhir ke alveoli yang aktif dalam proses pertukaran gas. Sementara itu, sisanya sebanyak 30% atau 150 ml menetap di ruang rugi atau anatomic dead space. Volume total udara yang ditukarkan dalam 1 menit disebut dengan minutes volume of respiration atau MVR, atau juga biasa disebut menit ventilasi. MVR ini didapat dari hasil kali antara volume tidal dan frekuensi pernapasan normal per menit. Rata-rata MVR dari 500 ml volume tidal tidak sebanyak 12 kali pernapasan per menit. Ini adalah sebanyak 6.000 ml per menit. Volume pernapasan yang melebihi volume tidal sebanyak 500 ml dapat diperoleh dengan mengambil napas lebih dalam lagi, di mana penambahan udara ini biasanya disebut dengan volume cadangan inspirasi atau inspiratory reserve volume sekitar 3.100 ml dari volume tidal sebelumnya, sehingga volume tidal totalnya ini sebesar 3.600 ml. Meskipun paru dalam keadaan kosong setelah fase ekspirasi maksimal, akan tetapi sesungguhnya paru-paru masih memiliki udara sisa yang disebut dengan volume residu
yang mempertahankan paru-paru dari keadaan kolaps. Besarnya volume residu itu sekitar 1.200 ml. Langkah-langkah pemeriksaan vital paru-paru dengan alat spirometri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah persiapkan alat spirometri. Lalu nyalakan alat terlebih dahulu dengan memencet tombol on. Jangan lupa masukkan data seperti umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan. Selanjutnya, masukkan mouthpiece yang ada dalam alat spirometri ke dalam mulutnya dan tutuplah hidung dengan penjepit hidung. Untuk mengatur pernapasan, mintalah klien atau pasien agar bernapas terlebih dahulu dengan tenang sebelum melakukan pemeriksaan. Lalu, tekanlah tombol start jika sudah siap untuk memulai pengukuran. Mulailah dengan pernapasan yang tenang sampai timbul perintah dari alat untuk ekspirasi maksimal atau tidak terputus. Jika ini dilakukan dengan benar, maka akan keluar data dan kurva pada layar monitor spirometri. Selanjutnya, ulangi pengukuran dengan melanjutkan inspirasi dalam dan ekspirasi maksimal. Yang terakhir adalah setelah selesai, jangan lupa lepaskan mouthpiece. Selanjutnya, periksa data dan kurva. Kemudian dilanjutkan dengan mencetak hasil rekaman dengan cara menekan tombol print pada alat spirometri. Itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.